Tiba-tiba si Luna keluar dong. Woi, gunungmu kelihatan loh. Lulu, kak bahaya tuh. Dan saat Yuya akan keluar, malah ditahan dong sama Luna. Kepesing. Yo mereka bare. Teng mriki admin pada ngelanjutakan Aime Isekai Digit Skill episode 6-8 dulu nih. Sebab admin beberapa hari ini sedang sibuk, terlebih lagi ngurusin giveaway nih, oke? Dan sekalian ini mumpung kita menunggu anime terbaru nih, masa admin ngerangkum cuma satu episode gitu, ya kan? Oke lah, tapi sebelum kita masuk ke alur ceritanya, khusus subscribe, like, dan mari kita katakan passwordnya bersama-sama. 1, 2, 3. Kepilsing. Kangen gak, Rek? Kisah 6. Cerita berlanjut, ternyata buku tersebut adalah cara Yuya bisa menguasai kekuatan sihir. Kemudian setelah membaca sebagian buku tersebut, tiba-tiba ada suara tanpa rupa. Bukan kentut, Rek, tapi suara seseorang yang memberitahu Yuya tentang kata-kata di buku itu yang Yuya tidak mengerti. Sehingga setiap Yuya tidak mengerti sesuatu tentang buku itu, suara misterius itu akan menjelaskan secara detail kepada Yuya. Dan tiba-tiba ketika Yuya selesai membaca buku tersebut, buku itu mengeluarkan sinar yang sangat terang. Dan ternyata suara itu berasal dari arwah tengkorak di depannya. Nah, sosok tersebut merasakan Yuya adalah penerus masa depannya. Namun karena Yuya tidak mempunyai jalur sihir di dalam tubuhnya, sebab setiap orang yang memiliki sihir akan mempunyainya, sehingga arwah itu akan memberikan alur sihir tubuhnya kepada Yuya. Dan Yuya harus mengasah sihirnya nanti supaya bisa menjadi kuat. Tiba-tiba 胸を張れる人生を送ってくれれば人間でありながら人間でなくなった存在など魔法とは創造の具現化である。 Nah, setelah kejadian itu, di rumah Yuya pun melanjutkan membaca buku sihirnya, bertujuan untuk melatih sihirnya. Lalu saat mempraktekannya, akhirnya Yuya bisa merasakan sensasi energi sihir yang menyebar di seluruh tubuhnya. Yang artinya jalur sihir yang diwariskan petapa itu sudah berfungsi. Nah, setelah itu saat ia mencoba kekuatan sihirnya, tiba-tiba あの木に向かってウォーターボールを打ち出す。 Bukan hanya bisa, melainkan Yuya bisa mengeluarkan sihir yang sangat dahsyat. Sampai-sampai pohon di depan rumahnya hancur lebur tak tersisa. Di sisi lain, Owen melaporkan perjalanannya kemarin saat bertemu dengan Yuya dan memberitahu raja kalau sang putri mengajak Yuya untuk menikah. Sontaklah pernyataan itu membuat sang raja marah besar, sebab sang raja sangat posesif terhadap pria yang menggoda putri kesayangannya. Yos, kita berpindah ke kelas. Wali kelas mereka yang bernama Bu Sawada memberitahu kalau mereka akan melakukan praktek lapangan, di mana mereka akan berkemah selama 3 hari 2 malam. Dan Bu Sawada memberitahu kalau mereka akan dibagi satu kelompok berjumlah 4 orang. Dan kelompok Yuya diisi oleh Kaede, si bocah rambut kuning atau Akira, yang dimana nih anak orangnya sangat narsis, Rek, dengan dirinya sendiri. Dan juga Kanzaki Rin. Nah, alasan Rin masuk ke kelompok Yuya sebab ia kepo dengan rumor yang beredar tentangnya. Nah, karena perlengkapan camping mereka kurang, alhasil mereka akan membeli perlengkapan camping dulu sepulang sekolah. Dan singkat cerita, di depan mall mereka kaget dong karena Yuya berteman dengan Kaori, si anak kepala sekolah. Tapi Kaori berniat untuk mengantarkan Yuya saja nih. Namun si Akira tidak ikut, Rek, karena suatu alasan. Nah, setelah mereka berbelanja, mereka pun mampir ke tempat bermain. Dan di sana mereka semua minta bantuan Yuya nih untuk memainkan semua permainannya. Sebab Yuya menggunakan kekuatan kelemahan yang membuatnya tidak terkalahkan, sehingga ia selalu menang. たまたまだよ。ゆうや、サンキューな。ございます、ゆうやさん。ってことで、こんなにもみんなが喜んでくれるなんて。ゆうやさんのすごいの
Akan tetapi mereka terpisah nih, sebab para ciwi-ciwi mau ke lantai 13, di mana itu tempat barang-barang cewek. Sehingga para cowok pun langsung turun mencari tempat ngopi sambil menunggu. Akan tetapi ya, di saat mereka asik-asik ngobrol, tiba-tiba terdengar alarm kebakaran yang berasal dari lantai 10 atau lantai camp mereka tadi. Artinya, Kaori dan teman-teman terjebak di lantai atas. Dan saat menelponnya, terlihat suara para cewek-cewek sudah lemas. Alhasil, Yuya pun menerobos para petugas mall. Sebab Yuya tidak mau kehilangan senyuman terindah yang pernah ia lihat dari Kaori. Kepensing. Saat di lantai 10, Yuya tidak bisa menembus apinya nih yang sudah menyebar ke sana ke sini. Alhasil, Yuya menggunakan sihir untuk menyelimuti tubuhnya dengan air. Dan singkat cerita, akhirnya Yuya menemukan mereka semua. Dan tidak ada orang lagi nih selain mereka. Dengan begitu, Yuya pun segera turun. Namun api semakin besar yang membuat Yuya semakin kebingungan mencari jalan keluarnya. Alhasil, Yuya pun menggunakan hentakan kakinya. Untuk apa? Untuk melubangi lantai supaya bisa menuju ke lantai bawah dengan cepat. Dan ya, akhirnya mereka pun selamat tapi tidak dengan amarah petugas kebakaran. Nah, setelah itu Kaori disusul oleh ayahnya yang membuat Yuya pun merasa iri nih. Tapi ia sudah berdamai dengan hidupnya sekarang. Sebab setiap Yuya pulang sudah ada Naik yang selalu menyambutnya. Arigatou na. Ja, meshi ni suru ka? Kemudian kita diperlihatkan ada seseorang yang memiliki aura sangat kuat yang ingin menghancurkan dunia ini. Siapa dia? Admin juga gak tahu. Makanya mari kita masuk ke kisah 7. Di rumah, Yuya mencoba menggunakan kekuatan sihir teleportasinya. Dan tak disangka, ia bisa mengendalikan sihir tersebut menuju ke tempat jauh secara cepat. Hanya dengan menggunakan imajinasi saja. Alhasil, mereka bisa pulang cepat nih. Dan bisa menghemat waktu untuk istirahat dan juga menyiapkan makanan untuk sekolah besok. Sehingga Yuya pun langsung melanjutkan penjelajahan hutan ini. Dan singkat cerita, ia pun memasuki sebuah gua nih dengan penerangan sihirnya. Di dalam, Yuya bertemu dengan suku goblin. Dan hanya sekali serang, para goblin itu pun langsung musnah dong. Weh, overpower banget nih Yuya. Dan tak disangka mereka mendapatkan banyak item langka. Akan tetapi saat mereka akan pulang, mereka menyadari ada seseorang yang sedang terengah-engah. Dan saat dilihat, ternyata ada seorang wanita yang dikerumuni oleh para goblin elit. Bukan aneh-aneh weh, di gangbang bangsa. Terlihat wanita itu terluka parah di lengan kirinya. Namun saat akan membantu, Sinek menghalangi Yuya. Seperti ada sesuatu yang aneh dengan wanita itu. Dan tiba-tiba muncul goblin raksasa. Tapi anehnya, si wanita itu berhasil melumpuhkan goblin itu dong. Yang membuat Yuya pun heran nih dengan wanita tersebut. Akan tetapi saat serangan kedua, wanita itu berhasil dipukul mundur. Yang membuat Yuya merasa kasihan nih. Sehingga Yuya pun membantunya dan nah, setelah mengalahkan goblin tersebut, ternyata pasukan goblin itu masih belum habis nih. Terpaksa, Yuya pun mengeluarkan senjata andalannya, yaitu cambukan langit. Dan ya, hanya dengan satu serangan, semua goblin itu pun musnah, tak tersisa. Lalu, Yuya membawa wanita tersebut ke rumahnya. Akan tetapi, Nek selalu mengaung-ngaung, seperti ada sesuatu dengan wanita tersebut. Di tengah jalan, wanita itu tiba-tiba sadar nih. Kepentok anjir, mampus. Kemudian, Yuya memberikannya minuman herbal, pemulih total. Alhasil, setelah meminum obat tersebut, semua luka yang ada di tubuh wanita
mereka itu langsung sembuh. Nah, setelah itu mereka pun berkenalan nih. Akan tetapi si Nex seperti mode waspada kepada wanita tersebut. Apakah ada yang aneh dengan wanita ini? Admin kepo banget nih. Terungkap dia bernama Luna dan alasan ia berada di sini katanya sedang berlatih. Namun di hari ini hari apesnya karena ia diserang segerombolan goblin elit. Lalu Luna bertanya alasan Yuya di sini. Yuya pun menjawab sedang berlatih juga, takut identitasnya terbongkar. Lalu terjadilah kecanggungan di antara mereka berdua dong. Kepesing. Kemudian Luna pun bertanya di mana letak sungai terdekat, sebab dirinya tidak bisa pulang ke kota dengan tubuh yang bau ini. Alhasil Yuya pun menawarinya berendam di bak mandinya. Lulu gak bahaya tak? Ya di situ Luna sangat berterima kasih nih kepada Yuya yang setelah memberikannya tempat seenak ini. Dan Luna di situ jujur kalau ia berada di sini karena menjalankan misi. Akan tetapi Luna memiliki keinginan memohon ke Yuya untuk melatihnya. Sebab setelah melihat kehebatan Yuya tadi, ia juga ingin berlatih bersamanya. Nah, setelah berpikir selama 0,1 detik, Yuya pun menyetujuinya nih. Namun untuk sementara saja. Tiba-tiba si Luna keluar dong. Woi, gunungmu kelihatan loh. Singkat cerita, hari demi hari mereka pun berlatih bersama nih. Tak hanya Yuya, Luna juga mengajari Yuya tentang banyak hal yang belum Yuya ketahui. Dan karena mereka menjadi satu, sehingga setiap serangan yang mereka lontarkan sangat mematikan. Lalu Yuya memuji teknik menggunakan benang Luna. Namun Yuya tidak bisa menemaninya lebih lama lagi nih, sebab ia harus praktek lapangan di sekolah besok. Tapi Yuya bingung nih harus menjelaskan bagaimana, sebab mereka kan beda dimensi. Mana mungkin ya kan Luna mengerti sekolah, sehingga ini adalah pertemuan terakhir mereka. Dan mereka sama-sama berterima kasih sudah mengajari banyak hal tentang pertempuran. Dan singkat cerita, di malam harinya, di saat Yuya enak-enak mandi, tiba-tiba Luna masuk dong. Lulu kak bahaya ta. Dan saat Yuya akan keluar, malah ditahan dong sama Luna. Kepesing. Kemudian Luna berterima kasih kepada Yuya telah menyelamatkannya dulu dan memberikannya beberapa ilmu yang membuatnya sekarang lebih kuat. Dan waktu-waktu yang dihabiskan bersamanya itu sangat berharga bagi Luna. Lalu Yuya pun melihat gunung Luna dong karena hantunya lepas. Singkat cerita, Yuya pun berangkat nih praktek lapangannya. Namun terlihat ia masih ngantuk nih. Dan tak disangka saat ia ngantuk, Yuya bisa menang 5 kali berturut-turut dong. Wih, curang banget. Sehingga ia pun izin tidak ikut lagi sebab ingin tidur. Di situ Yuya merasa bersalah nih sebab ia menggunakan sihir keberuntungannya. Dan singkat cerita, mereka pun sudah sampai nih di tempat tujuannya. Kemudian mereka di briefing kalau mereka akan mencari makanan sendiri dalam 2 hari. Dan di dalam hutan nanti, soal makanan beracun, mereka diwajibkan untuk menunjukkan bahan yang mereka temukan sebelum dimasak. Kalau enggak ya, mereka akan berurusan dengan Bu Guru UKS yang kelihatan psikopat banget nih. Ayo lu. Lebih baik jangan gegabah deh, sebab rumornya setiap ada yang di UKS pasti akan ada terdengar suara teriakan di sana. Dan ini semua adalah kompetisi, kata Bu Sawada. Sebab siapa yang menang akan mempengaruhi bonus yang akan diterima oleh wali kelasnya. Lah kok malah diomong jir? Dan parahnya lagi, mereka disuruh tidur di luar dong. Sebab itu sudah pelaturan di sana. Sekaligus mereka diberi tendanya. Dan singkat cerita, di dalam hutan mereka pun berpencar nih. Ada yang memancing dan ada yang mencari bahan makanan. Akan tetapi mereka telat nih, sebab semua tempat memancing sudah di-booking oleh siswa-siswa. Alhasil Yuya pun menggunakan sihir untuk mendeteksi cara cepat mendapatkan ikan. Sehingga Yuya pun langsung mencebur di sungai yang dangkal untuk mengambil ikan-ikan tersebut menggunakan tangannya, atau di desa admin dinamakan Gogonre.
Anjay, cuma waktu sebentar doang, Yuya sudah mendapatkan satu ember ikan dong. Kemudian kita beralih di dunia lain. Kita diperlihatkan pekerjaan asli Luna, di mana dia adalah pembunuh bayaran yang ikut dalam anggota kegelapan yang sering dipanggil si pemburu kepala. Makanya ia pun mengucapkan selamat tinggal kepada Yuya demi keselamatannya. Kisah 8, kembali ke mereka semua. Terlihat Yuya kembali dengan membawa banyak ikan nih. Akan tetapi si rambut kuning atau Akira ngapain jengkinggir? Wah, fix mati cuy. Woi, gue masih hidup sat. Lah iya ya. Lalu Akira memberitahu kenapa ia jengking. Sebab ia ketakutan karena tadi bertemu dengan seekor beruang. Makanya ia sekarang ketakutan. Dan untungnya saat Yuya mengecek tubuh Akira, Akira tidak apa-apa. Nah setelah itu mereka pun berkumpul nih untuk mengecek bahan-bahan yang mereka kumpulkan. Lalu Yuya pun mulai mengecek mandiri nih untuk melihat apakah tanaman yang berbahaya atau tidak. Dan yang pasti ialah yang akan memasak. Beban semua lu. Nah setelah itu mereka pun menghampiri guru mereka untuk melakukan pengecekan dari pihak guru. Di sana Yuya bertemu dengan Kaori nih, sehingga mereka pun basa-basi nih. Dan setelah itu Kaori izin pergi dulu. Lalu si Akira bertanya dong kenapa dia bisa akrab dengan Nona Kaori. Sebab saat berbelanja kemarin ia tidak ikut, makanya tidak tahu. Yuya pun kaget nih, sebab mereka menyebut Kaori sebagai putri. Dan baru tahu, Kaori adalah anak kepala sekolah di sini. Dan sikapnya itu yang membuatnya mendapatkan panggilan seorang putri. Singkat cerita, mereka pun melakukan pengecekan nih. Dan wali kelas mereka senang dong, karena tidak ada kesalahan. Otomatis bonusnya bertambah dong. Lalu Bu Sawata bertanya siapa yang akan memasak. Sontaklah mereka semua pun menunjuk Yuya dong. Dan wali kelasnya memohon ke Yuya dong untuk memasak masakan yang terbaik supaya menambah bonusnya nanti. Bonus mulut dah nih orang. Nah setelah itu Yuya pun mulai beraksi nih. Dan singkat cerita, masakan Yuya pun sudah selesai. Saatnya, mari kita coba. Lalu para guru-guru datang juga nih dan penasaran dengan rasa masakan Yuya. Alhasil mereka semua yang mencicipinya terdiam dong. Kenapa? Sebab rasanya sangat enak. Sehingga mereka semua pun makan dengan lahap. Yang membuat Yuya pun sangat senang nih melihat mereka yang senang dengan masakannya. Namun tiba-tiba Bu Sawata bertanya, apakah Yuya mau menikah dengannya? Kepesing. Sontaklah mereka semua kaget dong pernyataan Bu Sawata itu. Bu Sawata jujur kalau dia orangnya ceroboh, tidak bisa memasak ataupun mencuci. Dan kalau dapat suami seperti Yuya ini ya alhamdulillah gitu. Jir, absen, penyuka berondong nih. Sehingga mereka semua pun protes dong, sebab umur mereka berbeda jauh. Apalagi hubungan mereka adalah murid dan guru. Alhasil terjadilah keributan di sana dan 独身をこじらせるとこんなにも店長も嬉しいのか。そうか。だってよ。お？Jir, kasihan kelamaan menjomblo. Kayak siapa ya? Apin gue tuh. Nah setelah itu Yuya pun menggunakan teleportasi untuk kembali ke rumahnya untuk memberi makanan peliharaannya. Dan setelah itu ia pun kembali lagi. Dan sekarang mereka semua mandi bareng nih. Tapi kayaknya scene ini menyebabkan dolar kuning deh. Ya, emot batu penyelamat muncul lah. Ya, admin ceritain nih kalau di sana terjadi gunung bergetar dan juga rudal-rudal yang ingin meluncur. Ya gitu cuy. Lalu di ruang ganti wanita, Kaori mendapatkan kabar kalau Bu Sawada ingin mengajak Yuya menikah. Dan mereka pun menceritakan secara lengkap dari kejadian kemarin. Dilihat mereka semua seperti menyukai Yuya, sebab mereka tidak mau kalah satu sama lain. Waduh, admin juga mau dong diperbutin.
Lalu keesokan harinya mereka semua dikagetkan nih dengan barang-barang yang rusak. Sontaklah si rambut pirang atau Akira kaget dong, sebab ia tahu siapa pelakunya, sebab ia melihat jejak kaki yang besar yang tak asing baginya. Lalu kelompok Yuya pun mencari jamur nih, akan tetapi Akira melihat cakaran yang besar di pohon depannya, yang menandakan keanehan ini berasal dari beruang. Dan muncul dong beruangnya. Sehingga mereka pun lari tercirit-cirit dan tak disangka beruang itu langsung menyerang camp mereka. Alhasil terjadilah kericuan di sana. Lalu para guru-guru menyuruh para murid untuk berlindung di belakangnya sambil menunggu para polisi datang ke sini. Akan tetapi saat kelompok Yuya akan menyusul, Bu Sawata terpeleset nih sehingga ia terjatuh di tengah jalan. Namun saat akan diterkam, tiba-tiba ya, Yuya pun menahan pukulan beruang tersebut dong. Alhasil terjadilah adu gulat antara Yuya dan si beruang. Namun pada akhirnya Yuya berhasil mengalahkan beruang tersebut. Sehingga Bu Sawata berterima kasih nih kepada Yuya yang telah menyelamatkannya. Nah, karena beruang itu pingsan, mereka pun menjadi tenang nih dan hanya tinggal menunggu kedatangan polisi saja. Selalu dah kenapa polisi datang belakangan. Kemudian Kaori datang untuk menjelaskan kalau beruang ini adalah beruang penjaga hutan ini, sebab dia sudah memiliki izin dari akademi ataupun kota yang bertujuan menjaga hutan ini. Dan jikalau beruang itu mengamuk lagi, ya siap-siap menjadi santapan lezat, yang membuat si beruang langsung keringat dingin nih, mampus lu. Dan itulah akhir dari praktek lapangan mereka. Nah, setelah itu Yuya tinggal satu janji nih untuk menemui sang raja. Untuk itu Yuya pun mulai membersihkan jalan untuk sang putri supaya tidak ada kendala di jalan nanti. Akan tetapi ada kelinci jadi-jadian yang menjadi mata-mata. Dan tak lama kemudian kereta kerajaan pun datang nih, dan Putri Alexia pun menyambut Yuya dengan hangat. Akan tetapi saat akan masuk ke dalam kereta, tiba-tiba naik mendorong Putri Alexia, bukan untuk menyerang, namun ternyata pohon di samping Yuya tiba-tiba tumbang. Akan tetapi Yuya menyadari kalau ini semua sudah direncanakan. Terlihat dari benang bening yang menyebar di sekitar mereka, yang dimana senjata itu tidak asing bagi Yuya. Dan tak lama kemudian Yuya pun berhasil menemukan pelakunya, yang tak lain tak bukan adalah Luna. Kemudian Putri Alexia pun datang juga nih, dan Yuya bilang kalau dia adalah pelaku yang mengincar putri. Kemudian Yuya meminta waktu untuk merawat pelaku ini, sebab kalau tidak akan dibawa oleh awan ke kerajaan. Dan juga ia mengenal pelaku itu dan akan ia bawa ke rumahnya. Sehingga Putri Alexia memberikan izin nih, tapi Putri Alexia ingin ikut sebab ia ingin tahu motif kenapa ia ingin membunuhnya. Tak lama kemudian para prajurit pun datang, namun sang putri izin nih kalau ia juga ingin ikut ke rumah Yuya lagi. Sehingga mereka pun langsung kabur nih. Dan untuk mempercepat larinya, Yuya pun menggunakan kekuatan teleportasinya. Dan これって転移魔法？ゆうや様、説明してくれるのよね。 bersambung, Ra.